Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ba'du fa'afani Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma ij'al hadha ijtima'an tamman khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan li naili mardatika bijahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini dan tentunya hari di mana kita juga memulai aktivitas kita. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mulai dengan hal-hal yang baik. Mulai dari bangun qiyamul lail sampai tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang selalu kita mulai dengan kebaikan ini tentunya membuat kehidupan kita sepanjang hari adalah kehidupan yang baik, sehingga kita termasuk orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kepada Nabi besar kita Habibul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in. Mudah-mudahan tercurahkan kepada kita juga selaku umatnya, dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita terus di jalan Allah dengan ajaran Rasulullah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan juga Rasulullah SAW nanti berikan syafaat buat kita semuanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Hikam, yakni masuk ke hikmah yang ke-20. Kitab karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang kajian tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala ma aradat himmatu salikin an taqifa inda ma kushifa laha illa wa nadathu hawadithul haqiqah alladhi tatubu amamaka wa la tabarradat zawahirul maqbul mukawwanat illa wa nadathu haqa'iqah innama nahnu fitnatun fala takfur. Ma aradat, tidaklah bermaksud, tidaklah berkehendak, tidaklah berkeinginan apa hikmatus salikin, cita-citanya orang yang sedang menempuh jalan makrifat kepada Allah. Kalau salik berarti orang yang masih dalam makom thariqah, masih perjalanan untuk bagaimana kita lebih dekat lagi kepada Allah, mencapai makom makrifat. Kalau udah ma'rifat, lepas urusan duniawinya segala macam, udah nempelnya sama Allah. Nah, kita masih dalam rangka thariqah, syariat dijalankan, thariqah caranya bagaimana kita menjalankan
syariat sehingga kita benar-benar dekat kepada Allah. Namanya salih. Kayak istilah ahli suluk. Atau bahkan mungkin kita belum ke makom salih gitu. Karena kita jaga syariat aja. Kalau orang-orang yang sudah ahli salih, ya mereka benar-benar sudah mengutamakan bagaimana cara supaya kehidupan itu adalah prioritasnya supaya dekat dengan Allah. Karena hakikat tujuan kehidupan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semuanya untuk patuh, turut, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Ketika Allah menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk patuh, tunduk, maka Allah pun tidak begitu saja menyuruh segala bentuk apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, Allah pun tahu. Sehingga Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah aku dan tidaklah dari satu binatang melata atau makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali Allah yang sudah tanggung rezekinya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menggaransi seperti itu, harusnya kita selaku makhluk yang sudah digaransi harusnya tenang dong, ada garansi dari Allah. Seperti halnya sekarang kita kerja di suatu tempat, suatu perusahaan, institusi, ada garansi bahwasanya setiap bulan akan diberikan gaji. Gitu. Tugas kita selaku orang yang kerja cuma bagaimana totalitas dalam bekerja. Terus dalam pelaksanaan kerja kita, apakah kita diminta untuk cari uang buat gaji kita? Ya, kira-kira kita lagi kerja di suatu perusahaan, apakah kita suruh cari duit gaji buat diri kita sendiri atau disuruh kerja totalitas kantor? Suruh kerja. Nggak ada yang namanya bos bilang, kamu cari uang buat gaji kamu sendiri di sana. Yang akhirnya nanti kerja kita berantakan. Kalau ini caranya ngapain saya kerja? Ya, kalau ujung-ujungnya saya cari duitnya sendiri juga buat bulanan saya. Lebih baik saya lepas dari terjadi. Kita bekerja total di sebuah perusahaan, di sebuah tempat karena kita digaransi oleh pimpinan kita, oleh perusahaan kita, kalau kita akan digaji setiap bulan. Akhirnya kita kerja, tidak pernah mikirin gaji. Pokoknya nanti akhir bulan saya terima gajinya. Dan kita kerja di situ nyaman, tenang. Kenapa? Tadi garansi akan punya gaji. Itu janji atau garansi dari manusia. Kita aja bisa tenang. Yang penting kerjanya benar. Yang penting totalitas dalam bekerja, urusan gaji yang ente pikirin, kata bos. Biasa yang pikirin, yang penting kerja yang benar. Nah, Allah pun begitu. Udah Allah ciptain kita, kata Allah tunduk patuh saja. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah taat aja sama Allah. Kata Allah lagi digaransi rezeki aku yang tanggung. Bahkan dikuatkan lagi dengan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu juga untuk sholat. Sabar aja dalam melaksanakan sholat, bangun subuh berat. Ya, sholat memang nggak banyak, nggak lama, nggak mikul-mikul beban, tapi melaksanakannya luar biasa. Nah, nas'aluka rizqan nahnu narzuquka nggak tahu. Sholat aja, saya nggak minta kamu cari rezeki. Aku
Allah sudah menggaransi begitu. Masa kita sekarang ngambil posisi Allah? Kalau bersyukur gitu ya, kita manusia. Kita dalam prakteknya sekarang ngambil posisi Allah. Kenapa kita pusing mikirin rezeki buat kita? Tiap hari kita pusing dengan urusan duniawi kita, padahal itu sudah digaransi sama Allah. Kenapa garansi manusia kita percaya gaji tiap bulan, yang penting saya kerja, masuk kerja pagi, pulang sore, sudah selesai tiap bulan saya dapat gaji, kita percaya. Sekarang Allah bukan kita yang garansi kita. Udah ibadah aja, turut aja aturan saya, kata Allah. Ya, rizki aku tanggung. Sekarang ikhtiar jalanin saja, karena urusan rizki gak ada kaitannya dengan yang namanya kerja kita. Di luar nalar kita urusan rezeki. Kalau mau hitung-hitung kita punya anak, istri, kebutuhan setiap hari dengan gaji yang kita terima, kadang-kadang jauh dari luar nalar kita. Dari mana? Nggak cukup. Angsuran rumahnya, mobilnya, kebutuhan anak kita di pondok satu dan sebagainya. Itu minus. Matematik manusia minus. Tetapi kenyataannya, toh masih ada yang disimpan, masih ada lebihnya. Masih bisa setiap minggu weekend jalan-jalan sama anak-anak. Ini harus dijadikan pelajaran buat kita. Tapi kenapa dalam kenyataannya kita ngambil posisi Allah? Urusan rezeki di sini banyak yang stres, urusan cari rezeki, cari rezeki Allah sudah siap. Tugas kita cuma ikhtiar. Tapi ingat tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah kepada Allah. Nah ini kadang-kadang ibadahnya kita tinggali. Pantas ketika kita sudah tak peduli dengan perintah Allah, justru kita disibukkan dengan urusan duniawi kita yang Allah sudah garansi. Itu adalah tugasnya Allah memberikan rezeki kepada kita. Kata Allah, nanti Allah akan acuh, akan biarkan kita. Kamu gak percaya dengan janji rezeki urusanmu. Sekarang kamu ambil posisiku, pusing dengan urusan dunia rezekimu. Ya sudah, silakan pusing-pusing sendiri, kata Allah. Biarkan sama Allah. Akhirnya benar kita hidup, menjalani hidup pusing terus dengan masalah-masalah kita. Karena apa? Karena bukan job kita, jobnya Allah di hadapan kita. Merasa berdiri kita Tuhan untuk diri kita sendiri. Kalau kita dipusingkan dengan kebutuhan anak istri kita, berarti kita merasa kita itu adalah Tuhan yang akan ada di sini. Kamu itu semua mau. Kalau mau menggali tentang keyakinan kita seperti ini, di sini kembali lagi. Ma'awalas himmatus salikin antaqiba indama kushifalaha. Tidaklah berkehendak. Tujuannya orang yang dia itu lagi menempuh jalan Allah, masih dalam perjalanan dia itu mendekatkan diri kepada Allah, ingin ma'rifat kepada Allah. Antaqiba indama kushifalaha, bahwasanya dia berhenti ketika tersingkap. Ada mukasah. Illa waladat hawadithul haq. Jadi kadang-kadang kita dalam perjalanan menuju ma'rifat kepada Allah, muraqabah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ketika dalam perjalanan itu kita Allah sudah berikan sebuah mukasyafah. Ada hal-hal yang aneh tersikap dalam kehidupan kita, dan dalam mimpi kita melihat sesuatu yang hal-hal yang wah, kita udah merasa wah berarti saya udah begini, merasa udah hebat. Gitu. Malam-malam tahajud seolah-olah dapat bisikan begini begitu, ya bisa melihat memprediksi orang dengan adanya ibadah kita dalam perjalanan kita ma'rifat kepada Allah. Terus kita sudah merasa sudah mencapai makom tinggi, merasa sudah mencapai makom tertinggi. Bahkan ada yang ngaku-ngaku wali dan segala macam. Padahal ibadahnya belum, tauhid yang di jalannya juga belum istiqomah. Tapi memang Allah berikan godaan begitu. Yang tentunya bukan
kebaikan kita, kehidupan kita, syaitan tidak akan melepas perjalanan kita. Bagaimana Allah syaitan itu akan mengelabui manusia sampai manusia itu benar-benar tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, perjalanan begitu. Jadi setiap perjalanan kebaikan kita pasti di tengah perjalanan itu biasanya banyak godaan. Bahkan bukan hanya di setiap tengah perjalanan. Ya. Jadi ada beberapa tahapan di budaya syaitan itu terhadap kita. Ya. Yang pertama, tahapan-tahapan di budaya syaitan itu, syaitan akan mengatakan, membisikkan kepada kita, ukfurullah. Kufurlah kepada Allah. Contoh ini, ketika ada perintah salat, salat dibisikin. Dan ketika itu perintah bentuk kufur kepada Allah. Nggak usah dianggap salat itu wajib, karena salat ini tidak menjamin masuk surga. Biasa-biasa aja, itu bisikan-bisikan kenapa? Ketika orang yang digoda itu berhasil melewati tahap yang pertama, ya, ukfurullah, tetapi dia tidak kufur, sholat berangkat juga sholat, ya, sholat. Yang kedua, yang kedua, jangan ikuti Tuhanmu. Udah, iya sholat wajib, ya, Allah nyuruh iya, tapi kamu nggak punya kebutuhan, udah nggak usah sholat dulu. Ya. Tetap meyakini sholat itu wajib, tapi kita suruh nggak sholat. Ya. Kalau tadi suruh mengingkari bahwasanya sholat itu tidak wajib, berhasil kita lewati tahapan itu, sekarang udah nggak perlu sholat. Itu masih banyak kerjaan ini sekarang ini. Aja, tangguh. Setan tuh di sini. Tahapan itu. Ketika orang digoda untuk tidak taat kepada Allah, tidak melaksanakan sholat atau dinanti-nanti, ambil wudhu dan masjid, berangkat juga kita sholat. Allahu Akbar. Setan di sini lagi. Anjir. Buru. Dibikin sholat kita kata masyarakat biar buru-buru sholatnya. Padahal sholat kita adalah bentuk zikir kita kepada Allah, bentuk penghambaan kita kepada Allah. Orang-orang ahli tasawuf, ya selalu saya bilang, sholatnya itu harus khusyuk dan khusyuk harus menjadikan rukun pada sholat. Gimana kita ibadah sama Allah, sementara lagi ibadahnya kayak kita sama Allah begitu orang tasawuf itu. Kalau orang ketiga, ya. Jadi kalau lagi kita ibadah sama Allah, ya diingat ya Allah. Kalau saya yang diingat bukan Allah, ya diingat urusan duniawi batal. Nah di sini, ya, tahapan yang ketiga syaitan menggoda manusia ketika sholat anjil, biar apa? Biar rusak sholatnya. Ya, rukun syaratnya nggak benar, akhirnya sholatnya rusak. Boleh tadi ente meyakini sholat itu wajib, sekarang ente sholat tapi saya bikin sholat rusak, anjir buru-buru. Nggak buru-buru juga, sholat Allahu Akbar, lah dia sholat dibikin hatinya udah bagus, sholatnya bagus, betulan tuh. Ya kan tetangga-tetangga ya, teman-teman yang sholat pasti begitu. Dibikin dia merasa dirinya lebih bagus. Tuh ya, saya sholatnya di masjid. Nah ini dibisik-bisik gitu. Udah sholat di masjid, tapi dibikin sama syaitan supaya rusak sholat kita. Dibikin di sholat kita jadi riya. Katanya begini ngomong agama, tapi sholatnya lain masjid buat dong. Timbul tuh riya. Padahal tadi sholatnya udah benar, gak buru-buru, ya, meyakini kewajiban.
dirasa dia rusak. Tahapan selanjutnya, ya, ketika ria itu hilang, maksudnya bisa ditepis, nggak ada perasaan pengen dinilai orang, ada sifat ujub, bangga diri. Kalau dia tadi pengen dinilai orang, ria, pengen dipuji sama orang, ria, sombong. Ada ujub. Ria enggak, tapi ujub, merasa bangga diri. Setan begitu, apalagi syukuri biasanya merasa itu saya tuh bisa yang lain ya di antara warga sekian ratus orang cuma kita doang kan. Nah, merasa ujub. Jangan sampai itu ada begitu. Sudah selesai. Orang yang lain harus pikirin diri kita dalam itu. Makanya jaga diri kita. Dan selanjutnya, ya, jadi apa? Ketika dia melaksanakan sholatnya sudah benar, meyakini ibadah kewajiban dalam rangka taat kepada Allah, terus sholatnya atau ibadahnya juga tidak terburu-buru, mengikuti syarat dan rukunnya. Di dalam sholat tidak ada perasaan ria, dan ketika ria itu juga sudah terhempas, tidak ada dalam dirinya, maka tidak ada rasa ujub kepada diri sendiri, maksudnya ujub bangga diri dalam melaksanakan kebaikan. Maka yang terakhir di situ diuji keikhlasan ibadah, keikhlasan. Terakhir ikhlas melaksanakan sesuatunya dengan dasar ikhlas atau tidak, diuji. Dalam perjalanan makrifat kepada Allah ini, ma'awadat himmatu salikin antaqima indama kushifala illa waladatu hawadithul haqiqah alladhi tatlubu amamak. Yang sebenarnya itu dalam hati kita itu akan berperan ketika kita akan menghentikan sebuah perjalanan untuk makrifat kepada Allah, karena Allah sudah singkat sebuah hal yang tidak lazim, ya, kharul adat dan lain sebagainya, kita tidak akan berhenti. Karena apa? Tujuan kita, hakikat adalah yang kita cari adalah Allah. Bukan kita pengen menjadi orang yang ahli munasyafah, baru ini kita sudah merasa bangga diri. Orang yang ternyata akan mengatakan dirinya itu, yang saya cari adalah Allah. Bukan saya baru bisa meramal orang merasa bangga, merasa jadi bangga. Nah, kita juga begitu. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang dianggap ini adalah puncak, ketenaran dan lain sebagainya, jangan berhenti di situ. Ini jangan-jangan godaan syaitan untuk menghentikan kita lebih dekat kepada Allah. Rumah mana? Karena banyak orang itu yang sudah merasa saya ini, merasa saya itu, akhirnya kita sudah paling puncak dan berhenti melakukan itu. Padahal tidak. Ya. Kebaikan yang harus kita lakukan itu adalah tujuan yang karena Allah dan tidak akan pernah berhenti. Wala taqabbalat zahirul mukawwanat illa wa hadatsul haqaiq. Dan begitu juga tidaklah nampak makhluk-makhluk Allah atau alam dunia ini illa wa hadatsul haqaiq. Inna mana fitnatul malaikat. Dalam urusan dunia juga begitu. Ketika Allah sudah berikan dunia kepada kita, harta, benda, jabatan dan lain sebagainya, kita jangan merasa sudah Allah sudah luar biasa sama kita dalam artian merasa diri kita udah dekat sama Allah. Buktinya Allah udah masih segala macam. Justru yang harus timbul dalam diri kita itu apa? Illa waladatu apa itu
innama nahnu fitnatun fala takfur. Kamu punya dunia, duniamu, mobilmu, rumahmu, jabatanmu, itu fitnatun, fitnah, ujian buatmu. Fala takfur, jangan kamu jangan kufur kepada Allah. Kadang-kadang gitu, ya Allah, ini sifat manusianya. Makanya kalau ngaji tasawuf kadang-kadang salah mulu gitu. Emang gitu. Sudah dikasih kedudukan duniawi, ya, hartanya juga banyak, merasa dirinya sudah, ya Allah, saya itu paling kaya di sini. Oh, makanya sholat, oh merasa begitu segala macam. Nah, cukup segini juga, yang lain masih di bawah saya. Ingat, semua yang Allah berikan kepadamu, urusan duniawi kamu, jangan menjadikan kamu merasa sudah mendapatkan puncak daripada kebahagiaan dunia. Ingat, apa yang kamu dapatkan sekarang, yang Allah berikan buat kamu sekarang itu apa? Fitnah, ujian. Fala takfur, maka janganlah kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran buat kita. Jadi harus bagaimana menyikapi semua permasalahan ini? Buat kita yang mungkin sedang ingin meningkatkan kualitas ibadah kita, ingin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berhenti untuk terus meningkatkan kualitas kebaikan kita. Ya, walaupun dalam perjalanan mungkin kita sudah mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar nalar kita, sudah Allah singkap, ya, sesuatu rahasia-rahasia yang tidak lazim oleh orang-orang dimiliki, tapi kita sudah mencapai tempat itu. Jangan merasa puas, karena itu belum puncak dari perjalanan solo kita. Ingat, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berbicara, Allah tidak terbatas ketika kita sudah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ahli mukasyafah. Tapi apa? Kebaikan berhenti itu ketika kita sudah mati baru berhenti, bukan disingkatnya tabir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat daripada tujuan kebaikan kita adalah Allah. Dan yang kedua, dalam urusan hal yang duniawi kita, ketika Allah sudah berikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, jangan sudah merasa puas dan bangga diri. Sebagai bukti kita adalah hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Ingat, justru ketika Allah berikan segala sesuatunya kepada kita, disitulah letak ujian buat kita semuanya. Mungkin orang miskin diuji dengan harta, terbiasa mereka dengan kemiskinan. Ya. Bahkan biasanya ketika susah, kita akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak punya apa-apa, kita akan merasa diri kita tidak bisa apa-apa, hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kekuasaan, nah ini biasanya kita merasa, saya punya duit gampang, saya punya jabatan gampang, saya mau maksiat apa juga gampang, duitnya ada. Orang miskin nggak bisa maksiat, mau beli apa? Ya, mau ke tempat-tempat untuk maksiat harus bayar. Orang miskin nggak bisa bayar, ini buat makan, orang miskin kan gitu. Tapi orang kaya, mau juta, mau 1 juta, 20 juta, 100 juta, oke-oke saja maksiat. Ujian buat kita. Dan itulah tipu daya kita untuk menghentikan, tipu daya setan untuk menghentikan kita menjadi orang baik, ya, tipu daya setan untuk menghentikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mencapai maqam makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Terus bagaimana solusinya? Gitu.
begitu, jangan menjadikan kita juga terputus melakukan kebaikan. Justru apa yang Allah berikan itu adalah ujian dalam kehidupan kita. Maka untuk kita bisa selamat dari tipu daya setan itu, paling tidak ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita dari tipu daya setan. Apa yang pertama? Yang pertama tentunya al-ilmu. Jangan pernah diri kita dikosongkan dengan ilmu. Sering-seringlah duduk mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama-ulama, dari orang-orang saleh. Makanya Rasulullah memerintahkan kita untuk bil ilma minal mahdi ila lahdi. Jadi belajar itu sepanjang hidup. Jadi tidak terbatas dengan tingkatan kita ulama, dokter sudah selesai, profesor sudah selesai. Tidak. Karena kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sedikit-sedikit. Ada yang ahli kedokteran, dia tidak ahli matematika, tidak. Ahli ekonom, ya, bukan ahli agama. Ahli agama, bukan ahli ekonomi. Karena apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Jadi kita jangan merasa diri kita itu paling hebat, merasa diri kita itu paling sempurna keilmuannya, paling hebat. Dengan gara-gara gelar dan lain sebagainya. Apalagi kalau udah punya gelar, udah gelarnya ustaz, gelarnya kiai, gelarnya S1, gelarnya doktor, profesor, gengsi untuk kita menuntut ilmu kepada orang lain. Nah, ini jadi masalah. Berarti kita sudah merasa wujudnya itu sudah di antara ini menggelincirkan. Ya, ilmu ini harus ditambah dalam kehidupan kita, sehingga ilmu ini luas. Ilmu ini yang menjadikan kita bijaksana. Apalagi kita mengetahui orang lain bicara cara ibadahnya beda. Kan orang nggak berilmu akhirnya menyalahkan orang lain. Oh, sholatnya begitu, merasa diri kita sudah baik lagi, rusak lagi ibadah kita. Selalu menyalahkan orang lain karena kita merasa paling kita lain. Karena keilmuan yang terbatas, akhirnya kita tidak bijaksana. Makanya kita akan kualitas keilmuan kita di mana saja, apalagi sekarang banyak media-media. Tapi yang kita ambil ilmunya itu jelas-jelas orang-orang atau ulama-ulama yang sanadnya itu jelas. Di YouTube, TikTok segala macam banyak jelas itu orangnya. Kita kenal tuh paling tidak silsilah keilmuannya, itu sanad keilmuannya. Dari mana dia belajarnya? Jangan kita telan mentah-mentah. Akhirnya kita kalau telan mentah-mentah nggak tahu orang itu dasar pendidikannya, gurunya siapa, bertentangan dengan ada yang ada di masyarakat. Akhirnya jadi polemik. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu selamat daripada tipu daya setan dalam perjalanan kita untuk menuju kepada Allah, perjalanan kehidupan kita. Selain kita banyakin untuk ilmu, yang kedua diantaranya kita harus banyakin doa sama Allah. Doa silahul mu'min. Senjata kita cuma doa sama Allah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, saya minta selamatkan, salimna kami min afatid dunya, dari kerusakan dunia, wa azabil akhirah, dan siksa nanti di akhirat. Ya Allah, wa fitnatihima, dan selamatkan kami daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dari fitnah
nastaghfiruka wa nastaghfiruka ya Allah, kami titipkan ya. Nastaghfiruka wa nastaghfiruka, kami minta penjagaan kepadamu ya Allah. Ajarana agama kami, wa abdana badan kami, itu semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, banyakin doa. Ya. Jadi memang kita tinggal minta saja, doa itu minta sama Allah. Doa. Kalau kita maknanya doa kepada Allah berarti kita minta sama Allah. Terus setelah doa kita jalankan, ngajinya sudah, ilmunya sudah, doa selalu dipanjatkan, maka berkawanlah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Bagaimana mau tergelincir kawannya orang baik? Ketika kita tidak mau sholat, bisikin sama sholat, sama setan jangan sholat. Kawannya ajakin sholat, akhirnya itu sholat kan gitu. Yuk satu yuk. Tadinya udah nggak mau sholat, karena gue udah sama setan. Karena kawannya ajakin sholat, akhirnya sholat kan gitu. Tadinya sama setan digelincir, tuh masuk tuh diskotik. Ada setan, ada kawan. Pakai aja kan, kita mau aja pakai diskon. Akhirnya ke bawah baik ini. Makanya bagaimana kita bergaul dengan, kalau bergaul dengan orang soleh, dengan orang baik, insya Allah kita ke bawah baik. Kita tidak suka kita bukan orang baik, terbatas keilmuannya, pengetahuannya, bergaulnya dengan orang-orang yang tidak baik. Akhirnya kita ke bawah baik lagi. Tiga hal yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama, bagaimana kita itu terus menambah kualitas keilmuan kita agar lebih bijaksana dan tahu bahwa ini adalah baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh dengan keilmuan kita. Yang kedua tadi dengan doa terus, jangan pernah kita merasa meditasi itu sudah nggak butuh sama Allah ya. Tetap semuanya kita masih butuh sama Allah. Terakhir bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah ke bawah baik. Nah, itu saja ya. Jadi hikmah daripada yang ke-20 ini, kalau kita mau simpulkan, ini adalah tipu daya setan untuk menggagalkan manusia menjadi orang baik, menjadi orang yang makrifat kepada Allah. Setan akan selalu menggagalkan manusia. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Sekarang karena memang tadi subuhnya biasanya kan kita setengah baru boleh gajian. Gitu. Sekarang setengah baru udah selesai gajian karena subuhnya jam 4 lewat. Mohon maaf tadi juga agak terlambat karena harus bangunin santri yang belum bangun gitu. Begitulah. Mudah-mudahan manfaatnya. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas waktunya. Kasih Pak Kiai atas paparannya untuk sangat luas. Ini hanya apa namanya? Ini perbedaan antara ya Al-Quran dan namanya fitnah, sibah, kemudian adab. Kalau tidak salah itu ada perbedaan lagi, ada perbedaan antara fitnah, sibah, adab itu. Kadang-kadang kita menyikapi ketiga itu, kadang-kadang menyikapi yang ketiga itu kadang-kadang sama-samakan aja. Ketika ada musibah atau fitnah, ujian kepada orang muslim, sedangkan sekitar itu ada mungkin ada muslim lah, dan orang tidak kena, orang muslim kena juga sih, itu kena ujian, kena agam. Kadang-kadang kita menjudge saja, wah kena agam lah. Mungkin bagi orang muslim mungkin agam, tapi bagi orang kita mungkin kayaknya orang muslim.
ujian barangkali. Kadang-kadang juga masyarakat terjadi seperti di kantor, ketika mereka nikah itu diawali dengan tidak benar gitu, tidak benar. Misalkan dia sebelum nikah itu udah hamil dua, sebelum nikah mungkin tinggal dipaksa untuk nikah, sehingga ketika dapat anak ada masalah akhirnya cerai. Sehingga kita menjadi soal itu adab lah katanya. Karena mungkin diawali dengan yang tidak benar itu. Barangkali mau bisa penjelasan mengenai ketiga hal itu, fitnah, musibah dan adab. Barangkali itu kan untuk kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi tentang apakah itu fitnah, musibah atau azab, ini tentunya kembali kepada individu masing-masing. Siapa orang yang mendapatkan itu, maka pantaslah buat dia mendapatkan predikat atau sebutan itu ujian, itu musibah buat orang tersebut. Kayak tadi, ada orang yang dalam perjalanan kehidupan seperti ini kan, akhirnya harus berakhir dengan perceraian karena selidik punya selidik ternyata awalnya diawali dengan kebohongan kan gitu. Dalam hukum duniawi saja kita sudah tahu namanya hukum sebab akibat, karena apa yang ditanam itu yang dituai. Maka boleh kita katakan hal itu adalah bentuknya adalah akibat yang ditimbulkan karena perbuatan dia. Ya aja bahasanya dia siksa buat dia. Kalau ujian sesuatu yang disebut musibah itu, sesuatu yang memang tidak ada sebab akibatnya. Kayak seperti orang tiba-tiba harus sakit gitu kan, ternyata harus ditinggal sama orang yang kita sayang, musibah. Ternyata kita harus berhenti kerja tiba-tiba, seperti hal-hal yang di luar prediksi lah ya. Buat orang-orang yang memang dia itu selalu berjalan terus di jalan Allah, boleh dikatakan musibah. Ma'asabatun musibah ma'asabatun musibah Fa'min Allah ya. Maka musibah itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Ada lagi fitnah. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah itu kadang-kadang dalam perjalanannya selalu diberikan ujian yang sangat luar biasa. Baiknya saja dianggap salah, atau tadi Allah berikan kedudukan aja, diberikan kebaikan saja, itu menjadi fitnah buat ujian buat. Oleh karenanya tadi kembali bergantung orangnya siapa sih yang mendapatkan hal itu. Kalau orang-orang yang durhaka, ya berarti itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Longsor, banjir. Kalau orang ahli ibadah, insya Allah itu bukan azab, ya, bukan azab, musibah dari dia. Tinggal nanti orang yang tertimpa musibah itu bisa sabar. Musibah itu harus sabar, disikapi dengan sabar. Apa sebab itu? Asal itu ingasat kafir dulu. Sabar itu ketika pertama kali dia mendapatkan ujian itu seperti musibah. Bukan sudah seminggu baru sabar, telat kalau begitu. Dan sabar itu, ya kan, kita merasa baik-baik saja ketika dikasih sesuatu yang tidak mengenakan. Itu sabar kan? Kalau syukur kan merasa baik-baik saja, merasa senang ketika dikasih kenikmatan. Jadi kunci hidup itu cuma satu sebetulnya, merasa nikmat, bahagia, bikin kehidupan kita itu bahagia.
baik dalam keadaan senang ataupun susah. Ketika senang syukur, ketika kurang senang sabar. Tapi tujuannya, kuncinya bahagia. Bahagia ketika senang, bahagia ketika diuji. Begitu ya. Nah itu kembali individu. Orang-orang kafir, orang-orang neraka, ketika kasih sebagai yang enak, berarti itu ada bagian. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah, diberikan ujian sama Allah, berarti itu adalah musibah. Adalah fitnah. Nah, fitnah itu lebih identik dengan sesuatu hal yang baik, yang enak. Nah ini jadikan kita ujian. Gitu. Baru-baru ini kita ketahui ada kejadian luar biasa, yaitu runtuhnya bangunan di salah satu pesantren. Nah ini dalam kami kita sebagai manusia. Tadi Pak Kiai kalau dibilang beriman itu kalau ada suatu kejadian yang luar biasa sebenarnya musibah. Tapi kan di balik itu juga ada satu hal yang harus perlu kita lihat. Mungkin ini dari awal saja ya, tapi saya nggak tahu bukan kejadian bahwa kejadian di sana itu adalah ada error, human error. Mungkin dalam proses pembuatannya itu tidak sesuai dengan proporsional, ada hal-hal kesalahan. Kalau kita dimasukkan dalam orang yang terkena musibah orang tuanya gitu, dalam menyikapinya, aku yakin dia bilang takdir sudah terjadi itu karena dari Allah yang sudah mengingat seperti itu. Tapi kan ini ada pembelajaran agar dia turun lagi kemudian hari hal-hal yang sifatnya ilmiah atau manusia ini, apakah itu tindakan? Ya udah, jangan disitakinan kecuali kalau ada tempat musibah karena tempat kita beribadah. Dan saya yakin ya para korban di sana adalah sedang juga. Tapi ada hal yang penting di sini yang harus kita ulik. Ini ada sesuatu yang jangan sampai terjadi di negara ini. Nah, sebagai orang tua, apakah kita ini, maksudnya sebagai orang yang korban, apakah kita ingin budaya negara? Ya udah sudah, dan mungkin itu adalah awal yang berbagi memang iya, tapi juga ada kesalahan manusianya di situ. Jadi sikap kita sebenarnya seperti apa gitu Pak Kiai? Karena kita tidak menginginkan di tempat yang lain ada terjadi lagi gitu. Apakah kita masih ya juga tetap dilihat dari apa namanya sisi pembangunannya bagaimana caranya benar atau tidak gitu. Ya secara hati ikhlas, tapi juga harus dilihat dari dalam kebenaran yang kita tidak ada intinya sebetulnya berpikir untuk ya apa ya menjudge bahwa itu adalah kesalahan manusia, tapi itu harus ada. Jadi gimana kira-kira dari musibah, ujian atau mungkin teguran ini di situ ada semua. Karena yang diberikan musibah, maka berikan musibah bukan hanya satu orang di sana, dan tergantung orang masing-masing. Buat yang meninggalnya, buat wali santrinya, buat apa namanya dewan kiainya di sana. Karena macam-macam dan itu tidak bisa disamakan. Buat santrinya apa? Buat orang tua apa namanya? Buat yang pesantrennya apa namanya? Kan gitu. Nah, jadi kita jangan memposisikan ya dalam satu dalam semuanya. Posisi kita orang tua santri bisa berarti posisinya sebagai orang tua santri yang nggak pernah dipikiri, ya kan? Yang mungkin ngarepin anaknya jadi penerus pejuang agama, kok tiba-tiba saya diambil dengan caranya Allah seperti itu. Berarti dia menyikapi harus diri sini. Jangan ambil posisi dia ini, jangan ambil posisi
anaknya yang jadi korban, posisi sebagai orang tua, ujian buat dirinya. Nah, apakah ketika dia diambil orang yang dicintainya sama Allah tiba-tiba seperti dengan cara seperti itu bisa nggak menyikapinya? Nah itu maksudnya. Karena bukan dengan cara itu saja orang anaknya yang lagi mondok Allah bisa ambil. Ini kan bentuk bagaimana Allah memberikan ujiannya buat kita. Ternyata tadi banyak teroris sudah tampil Allah kata orang berarti tingkat tauhidnya benar. Jangan lihat kelalaian yang satu ya dalam masalah ini. Ini buat diri dia wali santri yang kehilangan. Jangan ikut-ikutan masalah kelalaian. Ini buat diri kita. Dua-dua saja. Anak yang ketimpa musibah, yang meninggal mungkin sudah terima. Nah ini mungkin yang ada yang diamputasi dan sebagainya. Ujian jawabannya. Nah ujian bagaimana menyikapi? Maka buat santri sendiri. Baru tadi kalau masalah kelalaian dari pihak pesantren, berarti ini baru ke pihak pengelola pesantren. Kan gitu. Ini jadi apa buat mereka semuanya? Ternyata ini adalah musibah. Musibah ini terjadi karena faktor kelalaian saya. Harus diambil pelajaran. Karena di situ yang ambil pelajaran di pesantrennya. Ini kan orang yang nggak diuji yang dari apa yang jadi provokator. Anaknya dari korban, ya kan? Dia gak kehilangan juga, ngomongnya paling lencang, ngompor-ngompor, nasihatnya saya. Orang yang bukan kapasitasnya gak ada hubungan dan sebagainya, kalau hanya sekedar masukan, pihak pesantren harus sebagainya, boleh apa-apa, tapi jangan lencang. Yang ambil sikap itu orang-orang yang harusnya diberikan ujian sama Allah. Bagaimana orang tua saja menyikapi itu dikompori sama orang ketiga, orang-orang yang gak ada hubungan. Ya, ada orang yang mau mati tabrakan dia. Ya, tapi kalau udah tabrakan, tapi kalau Yusuf ada hubungan yang enggak, boleh jadi hubungan yang atau mungkin kendaraannya bermasalah. Tapi dia sudah terus mau gimana? Tinggal ambil pelajaran buat yang lain ya. Dan bermakasih pada pun ada jadil masa sedia baik sebelumnya besok serah dilakukan jangan begitu ya, makanya saya alhamdulillah bikin pondok bukan pengen megah-megahan. Kalau saya lihat gitu konstruksinya bisa untuk 4 lantai tapi saya beri 2 lantai speknya juga disini besar mungkin kalian karena saya pengen begitu. Satu diantaranya juga saya pengen aman, keduanya bangunan saya pengen lama biar amal orang itu ngalirnya lama begitu. Bukan asal bisa aja pakai besi 10 begini, 5 tahun reot gitu. Ya pengen awet gitu. Makanya gak jadi gitu. Mudah-mudahan banyak yang jadi ya, tinggal pasang pusat sama catnya anak-anak insya Allah bisa pindah. Dan lagi dibangun juga aula majlis musolanya di atas lain biar lancar semua. Ini juga baru 10 bulan lah, alhamdulillah. Begitu. Jadi setiap musibah pasti ada pelajaran yang harus diambil, bukan menyalahkan orang lain. Gak boleh kita menyalahkan orang lain. Ambil sikap posisi kita di mana, di situ dia buat kita. Jangan ambil posisi orang lain, posisi kita di mana. Kalau saja kita bukan orang yang diberikan ujian, ya sudah, tinggal ambil pelajaran dari ujian yang terjadi pada orang lain. Jangan kita ikut-ikutan berpendapat, tapi justru kita ambil hikmah. Oh, berarti saya juga ketika mondokin anak harus cari pondok yang bangunannya dengan asal-asal kan gitu kan kita. Jangan salah. Udah, jangan salah. Siapa sih? Gitu ya. Ini kadang-kadang orang banyak itu dengan tidak sadar dia sudah banyak melakukan dosa, apalagi jadi provokator.
mungkin tujuannya adalah agar tidak terjadi lagi di tempat yang lain, pembelajaran dan lainnya. Jadi misalnya sebagai orang tua yang terkena korbannya gitu kan ya, kalau dia berkata begini, ya saya ikhlas takdir musibah, tapi tolong dilihat juga dalam proses pembangunannya gitu, agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian serupa. Nah itu karena perkataan dari orang tua itu itu akan masuk ke ranah hukum. Kalau orang tua berkata, ya oke itu terjadi, tapi mohon dilihat dong ketika pembuatannya seperti apa. Pasti itu akan diproses lagi dari pihak kepolisian gitu. Nah ini yang saya tanyakan, apakah salah kalau orang tua berkata demikian? Minta tolong lihat lagi deh. Pasti itu akan dilihat dari, kan pengaduan itu kan dari adanya proses hukum kan ada pengaduan dulu. Iya. Apakah itu salah? Salah nggak salah, negara kita adalah negara hukum. Kita lihat dari kacamata apa dulu. Kalau dari kacamata hukum positif di kita, silakan saja. Itu hak warga negara untuk mengusut hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita sudah berkali-kali kepada kajian agama, ketika kita melakukan itu, akankah laporan kita Ustaz mengembalikan keadaan yang sudah terjadi? Itu. Terus apa manfaatnya ketika kita melakukan itu? Berapa banyak orang yang akan menjadi korban, bukan korban, yang akan terlantar dengan mungkin nanti kiainya dipenjarakan, berapa ribu santri yang akan kehilangan sosoknya itu, dan berapa banyak anak, istri, keturunan yang dia harus kehilangan. Yang dapat kira-kira mana yang lebih baik? Itu doang aja sih. Kalau ada manfaat banyak, lebih banyak manfaatnya, maka silakan berpikirnya kita itu mana yang lebih bermanfaat. Apakah kita lakukan mengusut niatnya untuk mencari atau untuk mencari sesuatu pelajaran? Kalau sudah pelajaran tinggal ini aturan dari pemerintah. Mungkin regulasinya kemarin aturannya belum apa, sekarang harus ada regulasi baru agar supaya kejadian ini tidak bukan untuk menjalankan itu. Ini kan biasanya saya begitu, kejadian dulu baru aturan berlaku. Nah, ini juga kelakannya seperti itu. Nah, sekarang kan ada 40.000 pesantren tanpa PBG atau IMG, nah gitu. Mungkin itu harus jadikan juga, tapi karena banyak oknum akhirnya jadi ladang lagi nyari duit. Ya, banyak bantuan dari pemerintah karena banyak oknum, akhirnya speknya begitu. Harusnya besinya 16, karena disunatnya 40%, jadi 10. Siapa lagi? Kalau diusut lagi, dia kelak pemerintah lagi, kan gitu. Nah, udah. Sekarang makanya jadi orang benar begitu. Kita menyikapinya harus berjalan pakai maksud. Tujuannya sekarang mau usut, mau apa? Tujuannya mau menjarahin. Kalau menjarahin ada manfaatnya loh. Semuanya tercegah nggak pesantren yang lain yang kira-kira menjarahin itu. Tapi ini regulasi karena itu namanya orang bijak. Jangan apa. Begitu kan? Cukup. Baik. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala asadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana rahmatuka kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina bi barakatika. وعلمنا لباس عافيتك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعلمنا تأويل وهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.